M dari uang yang tidak benar saya kasih ke abang. Harusnya abang masuk, saya juga pun harus masuk kan begitu? Ya mungkin gini ya, kalau misalnya TPPU dari hasil ilegal, mungkin yang dimaksud adalah TPPU Nyai, mungkin ya Nyai itu mendapatkan duitnya itu dari hasil, kan ini laporannya pemerasan, banyak orang yang diperas-peras itu juga, jadi dia muter-muter dari situ, makanya dikatakan TPPU, mungkin seperti itu ya, mungkin. Jadi dikatakan TPPU. Tapi kan jangan dulu bersedih. Itu yang benar juga dilakukan oleh Nikita. Dia elegan. Itu orang pintar namanya. Kenapa saya bilang pintar? Karena dia tahu ada tahap prosedur. Kalau di kepolisian, polisi punya wewenang. Selagi tidak melanggar daripada aturan kitab undang-undang hukum acara pidana, boleh-boleh aja. Kemudian kan dia bilang udah ada bukti Pak, 2 alat bukti. Saya boleh menahan Pak 90 hari. Ya emang ditahan, nggak bisa. Mau bicara apa lagi, di kejaksaan juga bisa menahan selagi tidak melanggar daripada seluruh KUHAP. Tapi let's see di pengadilan nanti apa yang akan terjadi. Pengadilan nanti disitulah diuji, itulah yang diuji, disitulah tempat menguji dakwaan, menguji tuntutan, menguji pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani. Kita lihatlah nanti bagaimana kuasa hukum dari Nikita Mirzani untuk ini. Jadi misalkan kita tidak bersalah ini kan, kita tidak bersalah, tapi ada orang laporkan kita. Ya memang sih nanti kalau di pengadilan menang, tapi maksudnya kan kita tetap masuk kan, tapi seandainya kita tidak bersalah, apakah memang apa namanya ada maksudnya celah di mana hukum ini kok dihukum di Indonesia sampai maksudnya? Nah ini. Coba. Paham. Jadi kita tahu dulu ya pertama kok ya. Kalau urusan hukum pidana itu yang paling penting adalah bukti material. Kalau perdata formil itu contoh kayak surat kan? Kayak surat. Terus gimana tadi apa pertanyaannya? Enggak, maksudnya hukum di Indonesia, seandainya kan memang saya tidak salah. Oke. Jadi hukum kita ini mengatur seluruh tindakan itu berdasarkan bukti. Nah, sekarang saya kasih analogi ya, Ko ya. Koko Hiro jawab. Kalau misalnya ada orang, dia mencuri mobil, kemudian tidak dapat dibuktikan, boleh nggak dipenjara? Kalau dia orang dituduh curi mobil dan dia benar mencuri mobil tapi tidak dapat dibuktikan, bisa nggak dipenjara? Nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang kalau ada orang tidak mencuri mobil tapi bisa dibuktikan atau diada-adakan buktinya sehingga terlihat bahwasanya dia adalah pelaku utama dari pencurian mobil itu, bisa nggak dipenjara? Masuk. Bisa. Itu kayak gitu. Jadi jawabannya adalah persoalan bukti. Jadi kita lihat, kalaupun misalnya Nikita Mirzani nanti pada akhirnya tidak terbukti dan dinyatakan bebas, entah bebas demi hukum atau misalnya setelah melakukan perbuatan tapi tidak masuk dalam pidana, ya dia boleh dong meminta nama baiknya dikembalikan, kerugian selama dia ditahan mungkin dijadikan dengan perhitungan uang sekian dan untuk dikembalikan karena berdasarkan ini penyelidikan ini semua keliru sehingga diuji di persidangan dan tidak terbukti, boleh. Semenjak abang jadi pengacara, ada berapa kasus atau memang banyak sekali kasus yang maksudnya dianggap di kepolisian itu memenuhi unsur tapi sampai di pengadilan itu ternyata tidak bersalah? Banyak sekali. Banyak. Dulu saya pernah dampingi ini. Saya pernah ikut sidang. Ini sidang yang menurut saya seru ya. Memang perkaranya itu perkara narko 5 kilo. 5 kilo di Makassar. Di Makassar total itu ada 11 kalau tidak salah. Tapi bukan itu permasalahannya. Dia dituduh dan ditahan karena katanya dia terlibat dalam situ karena dia memindahkan barang.
Dan dia Oke. adalah seorang ibu RT di situ, ibu RT yang memang dermawan, suka membantu warganya dan lain-lain. Saya masuk di persidangan. Saya masuk di persidangan itu tuntutannya kalau di atas 1 kilo kok itu hukuman seumur 20 tahun apa seumur hidup? Terus? saya buktikan di sini di dalam persidangan itu saya bukti bahwasanya memang dia pertama tidak ada niat. Karena dia kalau sekilas kita dengar wah narko 5 kilo ya udah hukum aja. Enggak. Dia tidak mengetahui waktu dia memindahkan barang dan saya dapat buktikan. Yang kedua, ketika dia memindahkan barang itu, dia dalam keadaan panik, ada pengaruh psikologi. Sehingga awalnya dia mau buang, ternyata dia ditelepon jangan dibuang, dia lanjutkanlah itu. Disitulah yang memberatkan karena dia tidak membuang katanya. Tapi saya bisa membuktikan di dalam pengambilan keputusan seseorang dalam keadaan panik itu tidak bisa dikatakan keputusan yang benar-benar waras. Artinya ada secara tekanan. sadar gitu. Ada istilahnya saya bawa ahli, ada momen di mana orang itu bisa nge-freeze. Contoh ya. Misalnya anak kecil atau misalnya ada seorang wanita. Tiba-tiba hidupnya itu selalu lurus-lurus saja, dia selalu ketemu orang baik. Tiba-tiba ketemu orang yang sedikit aneh, kemudian dia mohon maaf dilecehkan. Itu kan biasa, kebanyakan orang yang tidak expect sama perlakuan orang lain kayak gitu, dia begitu kan dia nggak. Ada momen di mana orang itu bisa nge-freeze di situ. Tapi memang begini Bang, memang dibutuhkan pengacara-pengacara itu kayak Abang karena akan banyak sekali kasus itu ya seperti itu gitu loh. Asalkan dilihat narko, asalkan dilihat barang begitu, intinya yang bawa misalkan tukang gojeknya juga ditahan, yang ini juga gitu. Jadi apa namanya ya, kadang-kadang ada juga kasus kayak begini. Di mana pas sida misalkan ya, pas sida di tempat hiburan malam, padahal dia nggak ada barangnya gitu. Jadi si aparatnya itu yang taruh di situ gitu. Banyak juga yang seperti itu. Terus misalnya kayak begini, oke, bisa jadi lebih berat mengedarkan kan, dia tidak memakai. Justru kalau memakai katanya dia memakai sekaligus mengedarkan. Saya nggak mengerti logika yang seperti itu. Tapi kan banyak, jujur ya kok ya, saya itu suka sinyalmu hilang. Atau berdiri 2 kaki. Saya bilang saya suka duit. Hilang, timbul, tenggelam. Sinyal hilang, muncul, iya, muncul hilang. Jadi begitu ya guys. Kalian kan kadang-kadang saya kan ngoceh sendiri. Kalian seneng sekali-sekali ngomong begini kan, jadi pinter kita kan. Biasa kan saya ngoceh-ngoceh aja, single aja kan. Udah bagus gak? Lumayan. Terus. Cek. Mana tadi yang terputus? Ini juga. Sorry, kita lagi Bicara di ini pulau sama ini. kayak aku ya. Kalau bicara itu dipotong itu apa hilang kita gitu. Iya, Terus karena saya itu sidang nggak pernah bawa catatan, jarang. Paling cuma poin-poin aja yang dicatat. Karena kan kita pahami ilham itu udah jalan kok kan. Nah. Sampai di mana tadi kok? Sampai di mana tadi kita? Aku juga pun orangnya Coba. narko, terus banyak terjadi. Kita bahas dulu ini. Banyak orang-orang itu, ya hilang lagi. Kadang-kadang sedih. Masih. Oh, hero di sini nggak hilang. SMP sampai 2 kaki dan senang duit. user thank you ya.
Sampai 2 kaki. Udah bagus ini jaringan. Nah, sampai 2 kaki sama seneng duit. Oh iya, ini yang saya bilang. Saya itu sering mendapati kenapa kalau saya tangani perkara kok, saya itu nggak suka kalau banyak orang yang tahu, karena kan biasa banyak kepentingan. Jadi kadang-kadang juga kita disodorin untuk berdiri 2 kaki. Kadang-kadang ya udah lu tutup mata lah, lu mundur lah, lu kayak gini lah, silent lah. Jadi biasa lawyer fee kita nggak sebanyak duit yang ditawarin, kita nggak terima, kita dibilangin munafik. Tapi saya bilang, Pak saya suka duit, hanya mohon maaf, saya nggak mau merusak reputasi saya kok hanya gara-gara duit segitu, itu sampai mati kita akan dikenal seperti itu kan. Jadi kadang-kadang dibilangin ya sok suci lah, inilah itulah. Padahal akses untuk orang mendapatkan keadilan itu untuk bisa percaya sama orang itu sulit kok. Makanya banyak trust issue sekarang nggak bisa dipungkir, banyak trust issue juga orang-orang sama lawyer kan. Banyak bilang ini bilang itu, menjanjikan ini, ternyata nggak bisa kerja, ternyata nggak bisa ini nggak bisa itu. Kayak gitu, makanya saya sampai hari ini banyak teman-teman itu selalu nggak mau, Pak Niran kamu aja lah, saya nunggu aja lah Pak, saya nunggu aja karena kayak gitu. Terus banyak orang-orang, kan saya buka konsultasi setiap Senin, Kohiro, free. Free. Halo? Di TikTok ini. Jadi saya takut ini jangan sampai sinyal saya hilang. Lewat mana? Enggak, langsung di Makassar. Oh iya. Di Makassar. Kan biasa juga orang konsul lewat nomor atau TikTok. Jadi biasa itu datang orang di kantor cabang kita, ada di Todopuli, nenek-nenek, ada yang sudah tua, ada orang yang emang gak mampu, gak ada duit. Kita juga mau bantu, memang kita butuh akomodasi, tapi kalau kita nggak bantu, siapa yang mau bantu kan? Jadi banyak yang seperti itu. Silang lah, kadang-kadang kan memang yang kliennya itu orang kaya, kadang-kadang kan miskin bisa disilang. Yang penting dapur itu tetap ngebul. Iya, karena kan nggak mungkin juga kita nggak kasih bayaran yang bagus kalau dia datang naik Pajero kan, baru dia minta murah. Cocok Mi. Baru kerjaan kita kan bagus juga kok. Bagaimana kita mau total kalau misalnya salary-nya juga kurang. Jadi orang biasanya kok lawyer ini mahal ya? Bayangin kok bisa mahal banget perkara tanah saya Pak. Tanahnya Bapak 1 gunung, harganya puluhan M, itu yang pertama. Yang kedua resikonya kalau kita berperkara kita bisa dibacok, lawannya 1 kampung. Iya. Perkaranya itu perkara besar, habis itu resikonya besar, banyak kepentingan di dalam. Kita kalau keluar pasti bawa pistol. Jadi orang itu nggak mikir kayak gitu, resiko perkara itu banyak. Kohiro kalau misalnya Kohiro punya urusan, terus saya di kubu sebelah, padahalnya kita cuma menjalankan tugas secara regulasi hukum, pasti Kohiro nganggap saya musuh Kohiro. Iyalah, bebuyutan lah. Iya, pasti kayak gitu. Jangan mau dikasih murah. Sering sih saya kasih murah orang, tapi kalau jual lelet juga orang kan. Ini maaf Pak pengacara Pak Niram, ini umurnya berapa sih? Coba tebak. Ini tidak bisa tebak-tebakan cepetan. 30. Ih, masih muda sekali. Ya harus loh. Harus bong-bong dikit juga. Saya paling berapa? 35. 31. Aku aja udah 40 tahun Tapi ini. Tapi saya emang dari kuliahnya tamat itu udah aktifnya memang spesialisnya legal corporate, Kohiro. Jadi memang saya ngurusin corporate, lama jadi legal, terus sembari magang, sembari PKPA, terus pernah pegang perusahaan minyak B30, terus pernah pegang perusahaan tambang sampai sekarang di Morowali, kayak gitu. Jadi satu grup itu saya pegangin, saya set up semua dari hilir ke hulu ke hilir untuk seluruh urusan hukumnya kan. Saya itu dulu ya orangnya itu paling alergi yang namanya polisi, kejaksaan, pengacara. Pokoknya iya namanya kan. Betul. Kalau orang Cina itu biasanya begitu, alergi sama yang kayak gitu loh. Cuman seiring berjalannya jalan, saya punya banyak teman-teman pengacara gitu. Ternyata kan maksudnya juga kita itu jalin koneksi begitu tuh, kita itu tambah pintar gitu. Tambah pintar lah, maksudnya nggak buta-buta banget masalah hukum gitu.
Dan akhirnya setelah saya menjadi konten kreator ini, saya banyak punya kenalan pengacara banyak gitu. Iya. Kalau hidup itu kenal pengacara, ada kenal kepolisian, ada kenal tukang jahit, cuci mobil, otomotif, udah aman hidup itu. Karena itu aja masalahnya, masalah hukum, masalah pajak, pidana. Situ-situ aja. Jadi kalau tahu regulasinya, tahu caranya, aman. Makanya kan sering orang bilang acara itu membela yang salah biar yang salah dibela kan. Sering gak dengar kata-kata gitu kok? Sering gak dengar kata-kata pengacara karena begini, dia itu bukan menyalahkan atau membenarkan, jadi tapi dia itu memberikan bantuan hukum. Apa yang maksudnya yang bisa dibantu dari kasusnya dia itu. Jadi biar kliennya itu mendapatkan hak hukum yang bagus atau maksimal yang sesuai dengan haknya dia gitu loh. Cakep. Ini dari tadi orang komen-komen Pia. Kan sudah dikirim, dikasih sama Good Day kan punya kita. Punya kita udah dikasih sama Good Day. Kalau yang ini jelly ya, jelly itu biasanya kan di tempat. Kalau ini kan disobek gini terus dimakan begini yang jelly itu. Ini produk baru. Jadi kalian check out lah cepetan. Kita sudah punya rumah kah di Makassar? Iya di racing. Ya kalau di perumahan udah ada lampu solar panel. Saya jual-jual lampu begini juga nih. Enggak, pinggir jalan. Tuh lampu pinggir jalan. Bisa lah nanti kita bantu. Lampu PJU. Bisa nanti dibantu. Nah itu bagi aja infonya kok. Ini signalmu dari tadi turun naik. Siapa namanya Bakasau? Itu tadi pakai wifi. Itu tadi. Terus sekarang pakai kuota sama Ji. Sama ngadat. Tidak bagus ini kalau pakai kuota ini. Saya juga enggak tahu ini padahal di tengah kota aja. Biar kita bilang bagus, orang semua di sini ini kelihatan ini habis ini merah lagi. Ini lagi di mana sih di hutan apa? Udah aman kan? Di tengah kota. Aman, lumayan. Saya lagi di tengah kota ini. Kayaknya memang wifi-nya agak bermasalah. Di jalan mana? Makanya aku bilang di racing jangan Aman ini ke jangan Jakarta? tanya alam. Kayaknya dekat-dekat ini kok. Kemungkinan akhir bulan karena saya ada putusan juga di sana di Tangerang. Saya cuma mau begini, kalau itu singgah dulu ke jalan Domba. Jalan Rusa, Muda-Mudi. Muda-Mudi? Punyanya Koko itu kan? Jalan Kote. Iya, tahu lah orang Makassar itu tahu Jalan Kote Muda-Mudi. Baru nanti kita di sini meet up. Oh, mau dibawakan? Iyalah. Oh ya udah, boleh. Kami ini lawyer itu tidak tahu bahasa isyarat karena bahasa kami selalu terang dan jelas. Singgah dulu di Muda-Mudi, enggak mungkin saya suruh kita ambil dulu uang di situ kan. Maunya kok tadi bilang enak itu jalan kotenya mau Kak. Nah, begitu. Astaga di Makassar paling Koko. Saya di Jakarta. Kalau di Makassar enggak susah-susah saya titip ke dia. Iwin. Apa jalan kote sama lumpia aja? Jalan kote sama lumpia ya, enggak apa-apa lah. Kasihan kau nanti banyak sekali barang kau bawa. Itu mau saja. Itu ada enak apa biasa itu ya. Kalau kau tanya saya banyak sekali nanti daftarmu kayak otak-otak, kayak bakso Jalan Timur banyak. Kalau mau tanya. Kalau saya bawa stafku aja enggak apa-apa Ji karena dia jam pegang. Oh iya, sudah Mi. Seikhlasmu aja lah. Nanti kalau aku sampai di Jakarta begini makan saya yang bayar. Tuh, itu baru namanya teman. Tuh? Cocok. Cocok boleh. nih. Kalau Koko juga ke sini bawa itu ya, apa? Kopi itu ya. Nggak ada apa-apa deh enak di sini. Ada kopi enak di situ. Apa dulu? Kopi enak Pinang aku dengan bismillah.
Lumpia lah sindrang. Tidak, aku lebih senang muda-mudi kayaknya. Kayaknya Iya, aku lebih enak. senang muda-mudi. Tapi kok ada na tempatku juga itu jalan kotanya enak atau donat. Donatnya enak sekali. Jamu kok. Terlalu banyak bawaanmu nanti. Kalau kok ini ya, apa namanya, otak-otak tuh, apa namanya, lumpia sama jalan kote. Yang satu tempat mau juga kalau sendiri atau nanti satu tempat mau. Ya kalau yang sendiri. mana satu tempat? Banyak sekali mau ku makan di Makassar. Kau tahu di sini nih, saya itu pasti itu ya. Saya pergi cari rumah makan Makassar itu pasti. Coto tuh? Biar coto, mie kering kayak begitu-begitu, nasi goreng merah, pasti selalu saya beli setiap 1 bulan 1 kali pasti. Kalau kau mau tanya saya ini, maaf ya karena saya Cina ya, saya tidak tahu kau Cina apa Kristen, aku tidak mengerti. Cina. Ada Cina toh? Yang Timor, terus Pasir Palu tuh. Oh iya. Yang kayak gitu-gitu itu apa namanya? Di sini tuh susah carinya. Kok ada keluarga di sini kah? Ya adalah. Di mana? Jangan nih, kalau saya ngomong pasti kau tahu. Iya, nanti kita itu di WA. Tapi karena saya tidak berdua, karena saya tidak dekatnya itu, makanya saya tidak berani ngomong. Gitu. Iya, karena saya duga pasti bisa jadi circle ku Ji. Kalau saya ngomong pasti kau tahu. Pasti. Dian Harapan juga dulu kah? Rapocini. Saya punya kakak di Rapocini. Sekolah di Makassar juga. Raja Wali. Oh, Raja Wali. Berarti banyak ponakan-ponakannya sekolah di Dian Harapan ya? Enggak juga. Kalau dulu kan saya di Raja Wali. Kalau sekarang nggak tahu ponakanku sekolah di mana ya? Kenapa ponakannya tidak ditahu sekolah di mana? Saya 15 tahun di Bali. Terus saya di Jakarta ini udah 4 tahun. Terus ada juga masalah lah. Ada juga masalah. Jadi kalau saya mau sebut dia nggak enak. Kalau apalagi forum begini kan, gitu loh, nggak enak. Iya. Kalau di saya itu nanti aku bilang kakakku ini tapi dia nggak menganggap gimana terus. Oh. Iya. Saya juga kemarin di Bali 6 hari kok. Kok baru 6 hari? Saya 15 tahun. Kalian jangan kalian ketawa-ketawa aja Kartika. Beli ya. Apa namanya? Saya di Jakarta ini udah intinya saya kasih clue aja ya. Clue-nya itu tailor dan tekstil. Oh, tahu mak. Ini pokoknya antara itu 4 ya yang terbaik di Makassar itu 4 itu salah satunya lah. Udah di copy itu. Iya. Kita PKPK. Gimana sih itu PKPK? Woi, tidak bisa PK kalau begini kau naik di sini. Kenapa? Kau terus live, terus kau minta saya, terus saya terima kau, baru bisa. Kalau begini itu bisa. Gak enak, takutnya itu jadi saya nggak bisa kayak melawak kalau PKPK begitu. Minta tap nggak ini. Jarang ada orang Makassar itu biasanya kaku-kaku. Cuman saya aja TikToker dari Makassar, jarang. Kok jujur pertama Ki masuk dulu di yang waktu live bareng gitu pasti bicara Ki langsung dipotong. Wah, kau nggak tahu siapa saya? Kau live video kau bilang nggak ada orang Makassar. Digas, tidak ada remnya. Dia bilang orang Batak pendek sumbu, memang orang Makassar tidak ada sumbunya. Kau tahu saya itu ya yang punya room itu ngemis-ngemis sama saya, suruh saya datang. Kau bayangkan, baru saya datang saya digituin. Abis itu minta maaf dia. Sekarang berteman aku sama dia gitu. Iya, ja. Maaf. Memang begitu, biasa terjadi kelas-kelas tipis-tipis dulu baru berteman tuh orang. Dia bilang, tidak tahu aku. Terus dia bilang begini, itu kau itu mod ya, ini udah jangan ada yang angkat lagi. Aku bilang begini, Panai Cera ini tunggu kau ya. Akhirnya yang tadi mau bicara emosi itu, tidak ada poin yang bagus itu sampaikan itu malam. Nggak bisa bicara kan, emosi mi. Tapi kemarin itu enak kalau diskusi juga sama Bang George, dia bisa selesaikan kalimat-kalimat yang saya tidak biasa ungkapkan toh. Saya kan kalau semua isinya pendapat-pendapat saya secara regulasi, secara aturan kok. Saya tidak suka nyerang instansi. Kalau ada pun yang terjadi aneh-aneh ya oknum.
nggak bisa kita salahkan instansinya karena semua instansi kan mengajarkan yang Ya, baik. oknum. Iya kan? Mana ada pemerintahan yang nggak mengajarkan dengan baik, seluruh sumpahnya adalah hal-hal yang baik. Kayak gitu. Dulu baru saya berani, tapi semenjak saya itu terlalu galak kali ya, sampai saya disomasi Alvin Lee kan. Ya, serius. Wih, sama-sama Kicongkoden itu. Biar sama-sama. Terus dia itu kan begini, karena memang juga salahku. Saya introspeksi diri. Saya itu setiap hari kan ada kan, saya pernah lihat kau juga bahas waktu kasusnya Agus itu kan. Iya. Nah, itu saya setiap hari memang saya bahas Agus Warhat Abbas. Setiap hari, karena memang begini, itu pelajaran juga ya, ilmu dewasa, ilmu bijaksana. Kalau kau lihat orang dari segi kebencian, tidak akan ada di dalam dirinya itu baik untuk kamu. Begitu. Betul. Nah, itu setiap hari. Nah, meskipun itu dalam segi, bukan dalam hukum itu saya tidak kena, ya karena kan saya misalkan saya bilang FA atau Alvin Lim AL gitu kan. Inisial. Iya, tapi dia itu intinya saya ilmunya begini. Dari kata-kata saya yang setiap hari itu, meskipun itu di dalam hukum itu saya tidak bersalah, tetapi kata-kata saya itu telah menorehkan luka di hati orang gitu. Apa sih sebenarnya yang Koko sampaikan? Banyak yang misalkan begini.